رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mengenai pentingnya ikhtiar, sebagaimana firman-Nya berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna laysal lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan alasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah sesudahannya daripada segala sesuatu. Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Dan yang ketiga, anak-anakku sekalian, tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan senantiasa kita berdoa. Misalnya saat menghadapi ulangan, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu kamu ke pasrah dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain misalnya, seorang bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Berapapun hasilnya, ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, maha pemurah, dan maha kaya. Jadi, tawakal itu harus disertai dengan usaha yang serius. Sebagaimana kisah sahabat Nabi dan untanya sebagai berikut. Silakan dibaca. Kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak terpuji. Seseorang yang memiliki sikap tawakal berarti telah memiliki modal awal yang baik. Seandainya hasil usahanya tidak memuaskan, maka ia dapat menerima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Sebaliknya, jika hasil usahanya sangat memuaskan, maka ia tidak merasa sombong dan angkuh, karena hal itu semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa manusia ini hanya berkewajiban untuk berusaha, sedangkan keputusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat yang wajib, yaitu maha berkehendak atau iradah, dan maha kuasa, yaitu qudrah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Seseorang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Dampak positif ini terlihat tidak hanya ketika usahanya itu berhasil,
namun juga terlihat ketika usahanya tidak berhasil. Orang yang tawakal tetap menanganinya dengan positif. Yang pertama, kalau usahanya sukses, orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan tidak perlu menjadi tinggi hati. Yang kedua, kalau usaha tidak sukses, orang yang tawakal tidak berputus asa dan tetap berusaha. Bahkan dia melakukan introspeksi diri, mengapa usahanya ini tersebut belum berhasil. Apakah ada sesuatu yang kurang atau ada yang ia kerjakan dengan tidak sungguh-sungguh. Orang yang tawakal tetap meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Membiasakan diri dengan perilaku ikhtiar dan tawakal akan membuat orang semakin pandai dan terampil, karena setiap usaha pasti ada ilmunya dan ada cara meraih keberhasilannya. Materi kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Angkat tangan, mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.